Taehyung menemukan Kwang Sun berdiri dekat pintu WD, mengatakan jika Seo masih ditangani oleh dokter di dalam bersama pengasuh Kwang yang menemani. Taehyung beberapa kali masih mencoba menghubungi Choi-Yeon, namun ponsel istri tidak pernah aktif. Kwang Sun menolak tunggu Choi-Yeon datang, beritahu dia jika Seo dirawat di rumah sakit. Baik Tuan Kim. Tangan kecil itu masih terlalu rapuh untuk menerima banyak sekali suntikan. Di saat seperti ini seharusnya Yeon ada di sini untuk menemani Seo untuk melalui semuanya, menenangkan sang anak agar tidak perlu merasa takut. Namun kenyataannya, foto terbaru yang dikirimkan oleh Unwoo entah dengan maksud apa di ponsel Taehyung beberapa saat yang lalu, di mana Yeon berpose mesra dengan dirinya, membuat emosi lelaki itu meledak seketika. Taehyung opa, Jiona, sudah kabar dari Choi-Yeon? Tanya Jion. Taehyung menggeleng pelan kemudian balik menatap putranya yang tengah terlelap dirancang pasien dengan perasaan iba. Kim Si masih sekecil ini, bagaimana bisa ia tega untuk mengabaikannya? Apa perlu kami pergi untuk mencarinya? Cuma menawarkan. Tidak usah, aku sudah meminta Kwang Sun memberitahu kondisi Seo saat dia sudah sampai di rumah nanti, telah Taehyung. Jion berjalan lebih dekat, mengerti jika saat ini perasaan Taehyung tengah kusar. Juga merasa bersalah seharusnya dia bisa menyimpan banyak diri sedikit lebih lama, memberitahu Taehyung di waktu yang lebih tepat. Jangan biarkan emosi menguasai dirimu, karena terkadang apa yang kita lihat belum tentu kenyataannya sama dengan apa yang kita pikirkan. Ucap Jian walaupun lembut, bunda sahabatnya itu. Cukup bagus, sampai saat ini Choi-Yeon belum juga datang. Taehyung masih dalam mode mencoba untuk mendinginkan isi kepala dan perasaannya, meredam segala emosinya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana caraku untuk menyambut kedatangannya nanti, kemauan Taehyung. Cukup sudah tahu di mana titik masalahnya, cukup sadar diri untuk tidak ikut buka suara. Melihat sikap Unwoo sekarang membuat Jung merasa melihat kembali foto dirinya saat ia masih macar. Pada aja yang dulu terlalu terobsesi pada pasangan sahabat sendiri. Tidak lama kemudian pintu kamar rawat Seo terbuka lebar. Jian segera menyadari Choi-Yeon secara tidak langsung sudah menempatkan dirinya sendiri ke dalam sebuah kekacauan yang akan semakin menjadi-jadi. Seperti menuangkan minyak tanah ke dalam api. Keluar saat Taehyung dengan kelihatan mata penuh amarah, dia gagal meredamnya. Alasan keadaan Unwoo di sana tidak akan bisa Taehyung terima dengan penjelasan apapun. Belum sempat yang datang mendekat tangannya, sudah tidak paksa oleh Taehyung. Lelaki itu menyentahnya begitu Yeon sudah keluar melewati pintu. Taehyung apa? Astaga, kau ini sudah kukatakan untuk tidak emosikan. Jion segera menghampiri berusaha menjadi penengah. Jangan bersikap kasar pada istrimu sendiri, tegur Unwoo marah. Dia bahkan masih berani berdiri begitu dekat dengan Yeon, memeluk pundak gadis yang tengah menangis itu. Bukan urusanmu, balas Taehyung. Ayo kau cepat pergi dari sini, kehadiranmu hanya akan semakin memperkeruh keadaan. Berita Jungkook sembari melihat Yeon menjauh dari jangkauan Unwoo. Apa maksudmu? Pergi? Apa aku perlu menyeretmu sampai begitu keluar rumah sakit? Ancam Jungkook. Kau tidak punya hak. Aku mau bertemu dengan Seo. Yeon mencoba menerobos masuk, namun laki-laki Taehyung menghalanginya. Taehyung, jangan menghalangiku. Yeon merasa keram jika tak sabar. Tidak perlu, kan aku baik-baik saja tanpamu. Balas Taehyung dengan nada dingin menusuk. Dia juga anakku, anak yang sengaja kau telantarkan selama ini. Apa terlalu sulit untuk tidak menemui kekasihmu di luar sana seharian ini saja, hingga kau lebih memilih untuk mengorbankan Seo, membiarkan anak kecil ini merasakan kesakitan sendirian di rumah tanpa ayah dan ibunya. Hentikan Yunda yang Taehyung frustasi. Demi Tuhan, saat ini Yeon hanya ingin segera bertemu dan memeluk putranya. Setidaknya berikan kesempatan untuk Yeon menjelaskan semuanya. Kata Jion dengan sangat tidak tega juga melihat Yeon yang terus diintimidasi oleh suaminya sendiri.
Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini, Mas Tahyong. Semuanya sudah cukup jelas. Memang ya, sekali liar tetap saja liar. Berilah untuk menemui Chuyen. Tahyong hanya menatap sekilas pada Jiyeon yang baru saja berbicara. Kemudian kembali fokus memperhatikan wajah dan mesin yang tengah terlelap. Sahabatnya itu datang ke tanggal saja mendesak Taehyung. Segitu gampangnya Jiyeon terpengaruh hingga kini dia berganti menjadi pemarah Choyeen meskipun gadis itu bersalah. Bagaimana bisa kau bersikap egois seperti ini melarang Yeon menemui Seo? Ayolah Pak, kau ini sudah keterlaluan. Sudah kukatakan untuk mendengar penjelasan yang terlebih dahulu kan? Mengapa kau ini keras kepala sekali? Lanjut Jiyeon dengan raut kesal. Biarkan dia merenungi perbuatannya terlebih dahulu. Balas Taehyung datar. Perbuatan apa? Kau bahkan belum tahu alasannya yang sebenarnya. Hingga ia terpaksa melakukan semua ini, ucap Jiyeon. Kau pikir di mana letak kata pantas itu berada? Ketika seorang yang telah menikah bahkan memiliki seorang bayi lebih memilih untuk menemui laki lain di luar sana, sementara dia tahu jika di rumah bayinya tengah sakit. Aku memintanya untuk tinggal di rumah menjaga Seo, tapi dia malah mengabaikannya, sambung Taehyung. Apapun itu alasanmu saat sekali seseorang yang dengan sengaja memisahkan seorang anak dari ibunya, kubang Jiyeon masih tidak terima. Aku ayahnya Jiyeon. Begitu pula sebaliknya, Choyeen adalah ibunya. Taehyung berucap keras. Terserah. Dasar lelaki egois. Punya suami modern sepertimu begini, aku lebih memilih untuk bercerai saja darimu dan merawat putraku seorang diri. Choyeen terlalu sabar hidup berdampingan dengan lelaki sepertimu. Adik Jiyeon, tertahan lagi. Katakan padanya untuk tidak terus memanfaatkanmu agar mendapatkan maaf dariku, karena hal tersebut tidak akan pernah berhasil. Mas Taehyung tidak ingin lagi mendengar omong kosong Jiyeon. Katakan saja sendiri, kupikir aku ini tukang penyalur suara ke kalian berdua, balas Jiyeon sinis. Tidak akan baik jadinya jika mereka bertengkar dengan merawat Seo dan mengganggu tidur bulan si kecil, hingga Jiyeon memutuskan untuk mengakhirinya dan keluar dari sana. Jika kau berubah pikiran dan mau mengalah untuk menemui istrimu, Choyeen saat ini ada di ruang UGD, ucap Jiyeon sebelum benar-benar pergi. Kondisi tubuh Yeon memang kurang bagus sehari ini. Belajar tanpa kerja jangka jam cukup panjang, membuatnya tak jarang melewatkan waktu makan. Yeon biasanya juga melakukan hal tersebut dengan sengaja demi terlihat bagus di depan kamera. Ditambah lagi kemarin dia tidak bisa tidur semalaman, menjaga Seo yang lelah sakit, juga perutnya belum terisi apapun sejak kemarin siang dan kini hari sudah hampir beranjak sore. Mendapatkannya banyak tekanan saat ini, termasuk ucapan Taehyung yang cukup menusuk dalam hati, membuat segalanya terasa semakin berat. Tentu Yeon tanggung sendirian. Mendengar Yeon yang tak sadarkan diri tak lama setelah Taehyung mengusirnya menjauh dari kamar Seo, membuat lelaki itu lebih rasa bersalah. Jiyeon benar, dia sudah bersikap egois dengan tidak mau membiarkan Yeon kesempatan untuk menjelaskan apapun. Aku ingin bertemu dengan Seo, Yeon langsung memohon bagi teman Taehyung datang. Nanti pas Taehyung pelan, serta mengatakan keadaanmu telah membaik dan kau sudah boleh keluar dari sini. Aku akan langsung membawamu menemui anak kita. Taehyung bisa melihat raut muka Yeon setelah mendengar kalimat itu. Ketika aku marah, aku ingin kau merasa menyesal dan tak akan mengulangi hal ini kemudian hari. Tapi kenyataan kau selalu berhasil membalikkan keadaan. Buatku merasa menyesal karena sudah memperlakukan istriku sendiri dengan buruk. Kemauan Taehyung sudah menunduk di sana. Aku menyesal sayang, balas Yeon. Aku lebih menyesal. Taehyung sudah menggenggam tangan sang istri di sana. Jangan sakit lagi, Jill sedang membutuhkan sosok ibu di sampingnya. 2 minggu yang lalu ketika Yeon mampir di sebuah minimarket dekat perpustakaan untuk membeli sebotol air mineral dingin, dia melihat Suyeon di sana. Kakak perempuannya itu bekerja di bagian kasir, tempat sibuk sekali melayani para pembeli yang kebetulan hari itu lumayan ramai, hingga Suyeon tidak menyadari kehadirannya di sana. Melihat Suyeon bekerja
yang tulang adalah satu hal yang Yayan pikir tidak mungkin akan pernah dia lihat dalam seumur hidup. Ayah dan ibunya tidak akan pernah membiarkan Suyan menjalani pekerjaan dengan gaji yang tidak sepadan seperti itu. Pasti sudah ada hal yang telah terjadi hingga Suyan nekat melakukannya. Ibu tahu kan sebentar lagi Suyan Uni akan lulus dari universitas, tanya Yayan. Tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Jika tidak ada uang, bisa-bisanya kau datang kepadanya untuk menghakimi orang tuamu sendiri. Sementara kau hidup enak-enakan bakal mengata di rumah suamimu. Kau yang tahu apa tentang hidup susah. Langsung minta parubaya itu dengan sinis. Tahu apa tentang hidup susah, katanya. Apa punya lupa jika Yayan bahkan sudah mulai mencari penghasilan sendiri sejak dia masih duduk di bangku SMP. Yayan sudah mengirimkan uang untuk biaya kuliah Suyan Uni rutin setiap bulannya ke Mom Yayan. Tidak bisakah kalian bertahan hanya dalam waktu setahun ini saja? Ingat janji yang pernah Rini ucapkan. Dia sudah menyiapkan tempat di bursa untuk Suyan Uni setelah lulus nanti lanjutnya. Kau pikir uang segitu cukup? Itu bahkan masih kurang banyak dibandingkan pengeluaran yang harus kami tanggung selama ini. Pembohong yang tahu uang itu lebih dari cukup untuk biaya kuliah Suyan, bahkan kebutuhan untuk mereka sehari-hari. Ayahmu yang seorang itu menghabiskan seluruhnya, bahkan sertifikat rumah ini ikut tergadaikan untuk menutupi sebagian utang-utangnya. Yayan berlari menggelut-menggelut hidungnya sembari menghadap salam. Betul sekali menghadapi keluarga ini. Jatuh temponya 1 bulan lagi. Jika kami tidak sanggup melunasinya, maka kami harus segera angkat kaki dari rumah ini. Setelah ibunya tidak mau kalah. Ini bahkan sudah kedua kalinya. Yang pertama dulu kejadiannya tidak lama setelah kelahiran Seo. Yayan ikut turun tangan untuk melunasinya dengan nominal yang tidak sedikit. Belum juga genap 1 tahun berlalu, tapi mengapa hal semacam ini terulang lagi? Benar-benar memalukan. Tidak usah menceramai kami. Lebih baik kau minta saja uang pada kakak iparmu itu untuk melepaskan kami dari hutang-hutang ini. Uang segitu tidak akan ada artinya untuk keluarga mereka yang kaya raya. Mana bisa begitu? Saya merasa kesal. Mengapa kalian selalu saja menjadi orang yang tidak tahu malu? Jaga mulutmu. Kau pikir siapa yang merawatmu selama 16 tahun ini? Jika bukan kami, kau mungkin sudah lama mati. Masih punya tak terima. Itu memang tugas kalian sebagai orang tua untuk merawat serta mendidik anak-anak kalian. Anak yang tidak pernah diharapkan maksudmu sudah terbiasa, namun rasa pedihnya tetap sama. Karena ada kau, keluarga kami jadi berantakan dan jatuh semakin miskin. Memang tidak seharusnya anak tidak berkelas betul-betul dari dunia ini. Adik sang ibu masih belum puas. Kau memang tidak pernah ikhlas membantu kami, skalanya akan kau hitung-hitung suatu hari nanti. Kau benar-benar manusia dengan kepribadian buruk, Yayan. Hentikanmu, Yayan tak tahan lagi. Berisik sekali, ada apa ini? Parah, ini mengaku di waktu tidurku. Ayah Yayan yang masih dalam dengan alkohol keluar dari kamar dengan raut wajah marah. Telah minum dan sebagai kepala rumah tangga seharusnya ia bertanggung jawab untuk mengurus ibu dan Suyan Uni. Merasa tersinggung dengan apa yang Yayan ucapkan, emosi sang ayah semakin tersulut. Jika saja Yayan tidak cepat menghindar dengan keluar dari sana, sudah bisa dipastikan vas bunga yang dilemparkan ayahnya akan mengenai kepalanya dan membuatnya terluka. Sarjana itu melihatnya akan membuat kita merasa lebih baik. Umpatan sang ibu masih bisa Yayan dengar dari luar rumah. Yayan sebenarnya tidak ingin terlibat dengan urusan keluarganya lagi kali ini. Mengenai kesalahan yang sampai membuat Yayan merasa kesal setengah mati. Menganggap jika ayah dan ibunya memang sengaja memanfaatkan harta yang dimiliki oleh keluarga Kim. Juga tuduhan yang kerap mereka layangkan tentang Yayan yang ingin hidup enak sendirian, membiarkan keluarganya kesusahan tanpa mau peduli. Maaf, aku
mau tanya sesuatu, ucap Ian. Ya, ada apa? Bisa aku bertemu dengan gadis yang biasanya bekerja di bagian gas di sini? Cho Soyeon ya, pegawai laki-laki penjaga minimarket itu sekarang mengenali orang yang Ian maksud. Dia sudah tidak bekerja di sini lagi. Sejak kapan? Kemarin. Ian mengaku mengerti. Terima kasih atas informasinya. Ian sudah berulang kali mencoba untuk menghubungi kakak perempuannya itu, namun tidak pernah berhasil. Entah Soyeon sudah ganti nomor telepon atau apa. Ian juga tidak tahu. Kembali ke rumah orang tuanya untuk mencari keberadaan Soyeon, sama halnya dengan menyerahkan nyawa ke anak singa. Ayah dan ibunya masih begitu dendam pada Ian sejak kejadian hari itu.